Maaf teman-teman, dimohon untuk ditunggu sebentar, karena panitia kami berada dalam kendala jaringan. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema cara menulis angka dan bilangan sesuai ejaan, yang dipandu narasumber secara langsung oleh Veraldo Diega Kristianto. Dipersilahkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Veraldo Diega Kristantio, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Agroteknologi. Di sini saya sebagai narasumber materi cara menulis angka dan bilangan sesuai ejaan. Apakah angka sama dengan bilangan? Mari kita lihat. Angka. Pengertian dari angka. Salah satu simbol di dalam matematika adalah angka. Dalam KBBI, simbol berarti lambang. Jadi, angka adalah sekadar pelambangan. Sebagaimana lambang-lambang lain, angka juga tidak akan memiliki nilai apapun bila tidak diberi nilai. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau Romawi. Jadi, angka adalah simbol yang tidak memiliki nilai. Nah, bilangan. Pengertian dari bilangan adalah angka atau simbol yang telah diberi suatu nilai. Misalnya, kita bersepakat bahwa angka 7 menyatakan suatu kuantitas sejumlah 7 dan angka 3 menyatakan suatu kuantitas berjumlah 3. Maka, di sini angka 7 dan 3 menyatakan suatu bilangan, yakni bilangan yang berjumlah 7 dan 3. Jadi, bilangan adalah angka atau simbol yang telah diberi suatu nilai. Jadi, perbedaan antara angka dan bilangan terdapat pada simbolnya. Nah, perbedaan yang lebih lengkapnya ini, angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa satu atau beberapa digit. Kalau bilangan, memberi nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Ngomong-ngomong bilangan. Bilangan juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari bilangan yang pertama, bilangan 0. Contoh dari bilangan 0 adalah angka 0 itu sendiri. Yang kedua, bilangan asli. Contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga. Yang ketiga, bilangan bulat. Contoh dari bilangan bulat yaitu min tak hingga sampai tak hingga. Yang keempat, bilangan prima. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai seterusnya. Yang kelima, bilangan caca. Contoh dari bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yang keenam, bilangan pecahan. Contoh dari bilangan pecahan yaitu setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, 1/8, dan seterusnya. Yang ketujuh, bilangan rasional. Contoh dari bilangan rasional yaitu setengah, seperempat, dan seterusnya. Yang kedelapan, bilangan irasional. Contoh dari bilangan irasional yaitu akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. 9, bilangan real. Contoh dari bilangan real yaitu setengah, seperempat, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan seterusnya. Yang ke-10, bilangan positif. Contoh dari bilangan positif yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang ke-11, bilangan negatif. Dari bilangan negatif yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, min 8, sampai seterusnya. Yang ke-12, bilangan ganjil. Contoh dari bilangan ganjil yaitu min 9, min 7, min 5, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ke-13, bilangan genap. Contoh dari bilangan genap yaitu min 8, min 6, min 4, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang ke-14, bilangan Romawi. Contoh dari bilangan Romawi, 1 itu menjadi I besar, lalu 5 menjadi V, 10 menjadi X, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, bilangan kuadrat. Contoh dari bilangan kuadrat itu bisa 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, penggunaan dan cara penulisan yang benar di angka. Yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Biasanya, di dalam tulisan lazim digunakan
angka Arab atau Romawi. Contoh dari angka Arab yaitu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu angka Romawi 1 bisa diganti menjadi I besar, 5 menjadi V, 10 menjadi X, 50 menjadi L, 100 menjadi C, 500 jadi D, dan seterusnya. Yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan yang pertama, ukuran panjang, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga, nilai uang. Yang keempat, kuantitas. Yang ketiga, angka dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh dari angka dipakai untuk melambangkan nomor jalan yaitu Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Yang keempat, angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contoh kalimatnya, bab 10, pasal 5, halaman 252, surat Yasin ayat 9. Lanjut. Yang kelima, penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh. Angka 12 ditulis menjadi 12, lalu yang 222 ditulis menjadi 222. Yang B, bilangan pecahan. Contohnya, 1/2 ditulis menjadi setengah, 1/16 menjadi 1/16, 3 2/3, dan 1%. Yang keenam, penulisan lambang bilangan tingkat. Contoh dari penulisan lambang bilangan tingkat yaitu Pakubuwono 10 dalam kehidupan abad 20, lihat bab 2 pasal 5 dalam kehidupan pada abad ke-20 dan di tingkat kedua itu. Yang ketujuh, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Tahun 50-an dapat ditulis seperti di contoh ini, lalu uang 5 ribuan, seperti itu. Yang kedelapan, lambang bilangan jumlah yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan. Misalnya, ayah memesan 300 ekor ayam. Ini memakai huruf biasa, tidak memakai yang berurutan. Itu. Kendaraan yang ditempuh untuk pengangkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 helicak, 100 bemo. Lanjut. Yang kesembilan, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contoh kalimat yang salah. Ini 250 orang tamu diundang Pak Darmo. Lalu yang pembetulannya Pak Darmo mengundang 250 orang tamu. Yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Contoh kalimatnya, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Lalu kalimat yang kedua ini, di lemari itu tersimpan 805, lalu dikasih keterangan ini jumlahnya buku dan majalah, ini seperti di akte dan kwitansi. Yang ke-11, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Contoh kalimatnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75. Lalu ada keterangannya, ini mirip sama dengan yang di akte dan kwitansi. Lanjut. Lalu kesalahan penulisan angka dan bilangan yang sering terjadi. Kesalahan penulisan yang sering terjadi. Yang pertama, penulisan bilangan 2 digit tanpa spasi. 30 yang betul seharusnya di spasi, 400 seperti di contoh. Yang kedua, tidak ada tanda strip sebelum akhiran an. Anak tahun 2000-an pasti kenal lagu-lagu kartun legendaris ini. Kalimat ini salah karena 2000-an ini tidak pakai strip, harusnya pakai strip yang betul. Yang ketiga, angka di awal kalimat. Contoh kalimat yang salah ini seperti yang di atas. 20 orang tewas dalam kecelakaan tragis tersebut. 20-nya ini menggunakan angka, seharusnya tidak boleh karena angka dilarang di awal kalimat. Yang betul menggunakan huruf. Yang keempat, tidak ada titik setelah kata nomor yang disingkat. Contoh kalimat yang salah. Alamatku di Jalan Mawar nomor 30 titik. Ini salah. Harusnya titik setelah kata nomor yang disingkat menjadi nomor titik. Lanjut. Yang kelima, penulisan urutan angka tanpa strip. S1 lalu bila menggunakan strip ini menjadi S1.
Penulisan angka yang dikombinasikan dengan huruf seperti di atas harus dipisahkan dengan tanda strip. Yang keenam, penulisan bilangan di atas 2 digit. Contoh kalimat yang salah. Tersangka terbukti telah menggelapkan uang senilai Rp325.000. Ini yang Rp325.000 ini harusnya diganti ke angka agar mempermudah pembaca. Yang ketujuh, penulisan bilangan 2 atau 1 digit. Contoh kalimat yang salah. Penulis menemukan 2 cacat logika dalam cerita. Ini salah, duanya ini harusnya menggunakan huruf, karena penulisan bilangan 2 atau 1 digit tidak perlu ditulis dengan angka. Yang terakhir, penulisan nilai mata uang rupiah. Penulisan nilai mata uang rupiah yang di atas ini salah. Harusnya tidak memakai titik dan spasi yang betulnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih disampaikan kepada Feraldo Vega Kristianto. Semoga materi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu acara sesi kuis berhadiah. Untuk syarat mengikuti kuis, soal kuis akan ditampilkan pada layar. Dan untuk para peserta yang mengikuti kuis dimohon untuk menulis jawaban di kolom komentar. Untuk slide-nya, Kak, mohon di-share screen. Nah, sesi kuis yang pertama dengan soal 2 kelompok bersenjata itu terlibat tawuran di kawasan Simpang 5. Penulisan yang salah terletak pada kata. Silakan menulis jawabannya di kolom komentar. Baik, jawabannya sudah kita tampung. Jawaban yang benar adalah Simpang 5, sama dengan Simpang 5. Dan pembahasannya adalah, lanjut Kak. Pembahasannya yaitu bilangan yang ditulis sebagai nama geografis ditulis dengan huruf seperti Raja Ampat, Kelapa 2, sehingga kata Simpang 5 itu salah. Perbaikan kata yang benar yaitu Simpang 5 dengan menggunakan huruf. Soal yang pertama kita tutup, lanjut untuk soal kuis yang kedua. Kuis yang kedua dengan soal tahun 1950-an dapat ditulis. Silakan menulis jawabannya di kolom komentar. Baik, jawabannya sudah kita tampung dan jawaban yang benar adalah next Kak. Tahun 1950 kata hubung an dan pembahasannya adalah dalam tulisan tahun terdiri lebih dari 2 angka. Maka sebaiknya ditulis menggunakan angka untuk mempermudah pembaca. Kemudian untuk kalimat berakhiran kata hubung an, maka diberi tanda hubung sebelum kata an. Maka penulisan yang benar adalah tahun
1950 tanda hubung an. Dan untuk kuis yang ketiga dengan soal dari total responden sebanyak 840 orang, ada 127 orang yang tidak memberikan jawabannya. Bagaimana penulisan bilangan yang tepat? Silakan menulis jawabannya di kolom komentar yang tersedia. Ayo dijawab teman-teman. Pasti yang memperhatikan dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya. Ada hadiahnya juga loh. Wah, banyak ya yang ternyata yang jawab. Ternyata banyak juga yang memperhatikan narasumber kita. Jawaban yang benar adalah next, Kak. Nah, ini jawaban yang benar yaitu menggunakan angka 840. Pembahasannya adalah 840 ditulis 840 dengan menggunakan angka agar dapat mempermudah pembaca karena penulisannya berada di tengah kalimat. Terima kasih yang sudah menjawab. Kami akan mengumumkan pemenangnya. Nah, untuk pemenang kuis soal yang pertama dimenangkan oleh Ilkafa. Kuis soal yang kedua dimenangkan oleh Cavine One Happy Panjaitan. Dan kuis soal yang ketiga dimenangkan oleh Aidila. Untuk hadiahnya, nanti panitia kami akan menghubungi Anda. Selamat untuk pemenang, dan terima kasih untuk peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kuis. Selanjutnya, doa penutup. Jikalau membuka dengan doa, marilah kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara dan moderator pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh para peserta webinar. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang sudah kita dengar pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan panitia webinar. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan jangan keluar Zoom terlebih dahulu ya, karena ada sesi foto. Untuk sesi foto, Kak Diva tolong bisa. Teman-teman, untuk sesi foto mungkin bisa minta tolong on cam sebentar ya. Aku mulai untuk screenshot-nya. Untuk slide pertama, aku hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih yang sudah berkesempatan untuk
mengikuti webinar kita. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.